Jadi kalau ekonomi kreatif itu yang nilai kreativitasnya itu lebih besar daripada bahan bakunya. Jadi contoh kan kalau kita ini ada baju gitu kan 90.000 kita jual 100.000, itu namanya jualan, bukan ekonomi kreatif. Cuman kalau ada plastik yang tiba-tiba harga 17 juta itu ekonomi kreatif memang. Karena apa yang dijual kayak idenya gitu kan, Bang. Intellectual property-nya, iya, IP-nya gitu. Jadi itu ekonomi kreatif itu gitu. Pada faktanya aku tidak mau satu ruangan dengan tahanan, tersangka atau terdakwa korupsi. Karena sebagian besar tahanan tipikor menurutku bisa saja adalah beneran koruptor. Tidur lu gimana? Gak tidur, Bang. Dan gak ada yang bisa terlentang, Bang. Itu tidur gini, Bang. Gimana aku praktikinnya? Pinggang sampai kepala ini ngelantai, kaki ke atas. Jadi bentuk L nih. Hah? Gitu semua tidurnya. Ketika Amsal Sitepu bebas dari penjara, masalah ini belum selesai. Selesainya itu ada kebijakan nantinya. Dan yang kedua, kita harus tahu nih, siapa sih sebenarnya dalang di balik ini semua. Budi. Iya dong, Bang. Seru nih. Iya, jangan cuman kejaksaan yang dikambing hitamkan di sini. Oh, bisa jadi bukan kejaksaan ya? Kalau dari aku iya dong, Bang. Bisa jadi bukan kejaksaan. Karena kan mereka yang menindak atas ada pertama laporan. Yang kedua atas perhitungan kerugian negara itu kan. Bisa jadi bukan dia. Kita kasih solusi. Amsal Sitepu. Halo, Bang. Mantap ini. Gue gak mau bahas yang kemarin sempat rame kan, karena memang udah lewat juga dan teman-teman udah bisa nontonin update-nya di mana-mana. Nah, sekarang yang harus kita kawal, kenapa gue datengin lo sekarang? Karena lo punya program bagus banget menurut gue. Jadi lo gak nuntut keadilan waktu kemarin sempat bermitra dengan pemerintah. Lo di penjara 131 hari. Ya, benar. Taunya adalah putusannya bebas. Salam hangat dari saya buat jaksa-jaksa terkait. Saya juga. Terima kasih buat mereka. Iya. Ya kan? Ya. Dan kawan-kawan yang ada di Ketua Gcraft Karo. DPC Karo. Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Lu nggak nuntut uang, lu nggak nuntut moral, apapun itu bentuknya. Yang lu tuntut adalah 131 hari jelajah Nusantara menjemput aspirasi pekerja ekonomi kreatif dari Sabang sampai Merauke. Iya, Bang. Karena gini, Bang. Menurutku, menurut kami lah dengan istri, proses selama di penjara selama 131 hari itu bukan hanya berdampak buruk untuk aku, tapi itu berdampak buruk untuk seluruh pekerja ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Yes. Ya, ini menimbulkan ketakutan. Itu terbukti dari perjalanan kami. So, kami merasa nggak layak hanya kami yang menerima ganti rugi itu. Jadi kalau kami mintanya uang, dikasih, hanya kami yang terima itu ganti ruginya atas permasalahan itu. Jadi makanya aku bilang ganti ruginya itu memang harus ada, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi harus dalam bentuk kebijakan. Sehingga seluruh pekerja ekonomi kreatif yang terdampak atas kasus kemarin, penahananku selama 131 hari itu, mereka juga mendapatkan keuntungan, yaitu apa? Kebijakan. Keren. Ini apresiasi banget nih. Biasanya narasi-narasi begini dari Jakarta sentris atau Jawa sentris nih. Ternyata dari Sumatera bisa bawa begini. Keren. Bang, sederhananya gini, Bang. Kenapa aku mikirin untuk seluruh teman-teman? Tahu nggak, Bang? Kenapa? Rasanya dibela sama satu Indonesia itu, Bang. Wah, itu terharu, Bang. Kami sama istri selalu mengucap syukur atas banyaknya orang yang ngebelain kami. Ada Komisi 3, Pak Hinca, Pak Habib, Pak Dasko, Mas Kawendra dengan teriakannya selantang itu di Komisi 3 waktu RDPU. Dan seluruh konten-konten kreator, teman-teman pekerja ekonomi kreatif, netizen, nggak layak kalau hanya kami yang dapatin ganti ruginya. Itu. Komandan Dasko sampai turun tangan. Iya. Ngeri. Mantap Anda, Prof. Oke, berarti rangkaian ini kita runut ya, Bro ya? Yep, Bang. 131 hari lu keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lu kumpulin, lu jumpain, kayak termasuk ke sini, lu pasti punya catatan apa segala macamnya, itu menjawab aspirasi mereka, pejuang ekonomi kreatif, keresahannya di mana, yang padahal mereka adalah kontributor untuk pertumbuhan ekonomi 8% misalnya. Benar. Ya kan? Ya. Mereka bisa membuka lapangan pekerjaan ketika mereka tereskalasi, mereka sukses, mereka hire karyawan, mereka punya cuan lebih apa segala macam, akhirnya ekonomi berputar. Nah, lu ngumpulin macam-macam tuh berarti ya? Macam-macam. Nanti lu ceritain ya, Bro. Kira-kira top 3 lah. Top 3, Bang. Teman-teman matikan sampai akhir ya. Jawaban nanti di obrolan kita yang menuju ke akhir, biar teman-teman harus nyimak dulu. Gue ada beberapa yang mau gue tanyakan dulu di luar dari itu. Yang intinya adalah nanti mereka itu butuh apa gitu terhadap pemerintah. Nanti kebijakan ini akan lu bawa ke Menteri Ekonomi Kreatif, Bang Teguh Rifki. Ya. Lanjut ke apa? DPR lagi atau langsung Presiden? Jadi sebenarnya aku melihat untuk masalah ini ya, Bang. Nanti biar teman-teman tahu masalah ini. Jadi sebenarnya masalah
pekerja ekonomi kreatif ini ternyata bukan hanya harus diselesaikan oleh kementerian. Ada lembaga lain. Oke. Iya. Oke. Gitu Bang. Jadi itu yang aku dapatin solusinya Oke. gitu. Dan faktanya memang kita juga apresiasi kepada Kementerian Ekonomi Kreatif yang selalu respon dan kalau aku bilang bukan hanya mengamati, tapi mengawal juga perjalanan kami ini. Oh. Aku sering komunikasi dengan Pak Menteri langsung, Yeah. Ibu Wamen, termasuk dengan direktur-direktur mereka. Bahkan di daerah itu ketika pernah ini satu kali, ketika kita lagi diskusi publik itu di kabupaten bahkan, itu aku telepon itu, aku izin sama Pak Menteri, Pak ini ada pertanyaan dari teman-teman ekonomi kreatif di sini, mau jawab langsung nggak gitu. Beliau bilang video call aja gitu. Di video call dan teman-teman di sana, wah ternyata nggak sesulit itu ternyata berkomunikasi ya gitu. Oh iya memang. Iya. Terkhusus untuk saya apresiasi buat kabinet Pak Prabowo Gibran ya. Termasuk khusus itu. Kan kemarin baru ini keluar topik dikit ya. Iya. Mas Wamen, Mas Dar, Mm-mm. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, Iya. bareng sama Pak Menteri Nusron Wahid, Bang Ucon, sama Bang siapa namanya? Kok gue jadi lupa? Sujatmiko. Mm-mm. Siapa namanya? Di kepala gue. Budiman Sujatmiko. Iya. Nah, itu datang kan ke kopdarnya di UGM. UGM benar. Ya kan, bikin satu pertemuan, langsung tanya jawab. Maksud gue adalah, gue apresiasi meskipun baru-baru sekarang ini. Iya. Ya bagusnya adalah kabinet di Pak Prabowo ini, menteri-menterinya mungkin langsung gerak. Meskipun menurut yang saya yakini adalah sedikit terlambat gaya komunikasinya apa segala macamnya. Tapi ya oke lah, karena mungkin banyak urusan apa segala macamnya. Jadi ditangkapinnya benar-benar langsung. Saya nggak ekspektasi sih, nggak cuma komunikasinya dibenerin, tapi benar-benar langsung bikin turun ke para mahasiswa, turun ke jalan, turun ke kampus untuk diskusi terbuka. Ini gue apresiasi banget. Ya berarti mereka berani. Oh iya, Berani. makanya tadi gue repost juga. Pas gue OTW ke sini, Pak Menteri, Pak Amran, Menteri Pertanian. Menteri Pertanian. Iya kan, itu diskusi juga tuh di teman-teman mahasiswa. Justru ditanya permasalahannya yang baik apa, yang kalian tahu apa. Ya udah, ayo tanya. Gue kaget loh. Maksud gue langsung bener-bener sekarang terbuka. Gue waktu ke Palopo, Sulawesi, Makassar, Sulawesi Selatan, di Universitas Megabuana Palopo. Pas gue main ke sana, ya kan diundang sama rektor, pemilik gitu ya. Prof Nila, terus di situ ada studio podcast. Gue apresiasi dong. Maksud gue kalau kampus yang ada studio podcast, niat loh. Yeah. Alat-alatnya apa segala macamnya, biasanya kan ujung-ujungnya Jawa sentris atau Jakarta sentris. Kampus-kampus di Jakarta. Ini di kampus-kampus di Makassar, Palopo bahkan. Kota yang agak kesana lagi gitu. Gue video call langsung Pak Menteri. Nah ini bukti konkretnya nih, Bang Teguh Rifki. Bang izin, boleh video call. Ini ada sesuatu yang seru nih. Ada kampus yang memang memajukan ekonomi kreatif. Kampus ada podcastnya, niat lagi alat-alatnya yang ya bisa dikategorikan mahal gitu. Siap gas. Ngangkat kan? Langsung video call. Langsung video call. Ya udah langsung. Ayo gas, ayo boleh dong, mau lihat dong. Oke, ya udah video call langsung. Iya. Bang Menteri lagi makan bro, gue ganggu lagi. Iya. Ya udah, Bang ini Bang kita lagi bareng sama Prof Nila sama suaminya Pak Munir gitu kan di Universitas Megabuana Palopo. Udah studio, wah ada studio podcast ya, coba lihat. Dilatin gitu. Maksud gue nih apresiasi banget menteri-menteri sekarang kita ini arahan Pak Presiden langsung sat-sat gitu loh ke bawah gitu loh. Jarang ya biasanya kan dan ada lebih jarak dekat. kan. Iya. Oke. Makanya gini kan Bang, ketika di daerah-daerah, ini kan teman-teman ekonomi kreatif banyak lah. Ini mungkin salah satu keresahan mereka nantinya. Oke. Itu banyak itu yang mereka bilang kami apatis, kami nggak percaya dengan pemerintah gitu-gitu. Tahu nggak aku bilang apa Bang? Apa tuh? Teman-teman di ruangan ini, kalau ada orang yang seharusnya duluan apatis dengan pemerintah, itu aku. Karena aku sudah dipenjara 131 hari oleh aparat penegak hukum kita, aku bilang. Sorry, oleh pemerintah kita. Which is pemerintah, Iya. iya. Tapi kenapa aku nggak mau apatis? Karena menurutku hari ini apatis kepada pemerintah bukan akan memperbaiki ekosistem kita, tapi ini akan memperburuk ekosistem ekonomi kreatif kita. Aku sampaikan itu. Kalian belum pernah dipenjara kan semua, aku bilang, oleh pemerintah. Aku bilang. Tapi hari ini aku jalan, bahkan tidak dibiayai oleh negara loh, aku bilang. Bisa dicek kok, bilang. Cek aja rekening, aku bilang. Kami bongkar tabungan. Ini wujud rasa terima kasih kami dan ini membagikan semangat ini. Karena aku juga ngerasa dulu aku ini sangat frontal. Di Kabupaten Karo itu aku frontal sekali. Oke. Kritik. Nggak salah dengan kritik. Memang kita harus kritik gitu. Oke. Kita harus kritik. Cuman jangan ketika kita sudah mengkritik
seakan-akan semua orang yang di pemerintahan itu adalah orang yang salah. Dan satu lagi, ketika kita mengkritik, jangan kita anggap kita itu orang yang idealis. Terkadang ketika kita mengkritik tanpa apresiasi, kita bukan orang yang idealis, tapi orang yang egois. Karena kita menganggap hanya kita yang benar dan orang yang salah. Aku berani ngomong gini, kalian bisa cap aku sebagai apapun hari ini, aku tetap mengkritik kok bang, lihat aja sosial mediaku. Tapi di sisi yang baiknya, kita juga harus mengapresiasi. Gitu. Jangan seakan-akan semua orang yang di pemerintahan itu orang yang jahat, bang. Dulu aku pikirnya gitu. Orang yang masuk ke pemerintahan adalah orang yang jahat. Terus kenapa nggak kita yang masuk ke pemerintahan? Ketika kita masuk ke pemerintahan, kita juga nanti jadi orang jahat nggak gitu? Ya kan? Karena tidak sesederhana itu. Permasalahan ini diselesaikan tidak sesederhana itu. Kenapa aku tahu gitu? Karena udah keliling, bang. Aku keliling 11 provinsi aja, aku udah mulai temuin gitu kan. Ternyata seperti kita ngomongin ekonomi kreatif nih. Apakah Kementerian Ekonomi Kreatif tidak bekerja? Mereka bekerja. Bekerja. Cuman memang permasalahannya terkadang kebijakan-kebijakan yang dari atas tidak nyampe ke bawah. Atas itu siapa? Ya dari kementerian maksudku bang. Dari menterinya? presiden gitu kan. Kan mereka kan banyak itu program-program mereka. Tapi tidak bisa sampai ke bawah. Ini yang menjadi masalah kan, distribusinya. Gitu. Contoh kita ngomongin kayak ekonomi kreatif bang, aku dapetin. Kenapa ekonomi kreatif itu di daerah itu nggak terasa? Contoh aku aja di daerah Kabupaten Karo gitu. Kami itu nggak ada kedinasan ekonomi kreatif dari dulu sampai sekarang. Bahkan kami udah jalan pun bang. Itu kayaknya kalau nggak salah hari ini kita ngomongin kabupaten ya bang. Mungkin di bawah 20% kedinasan yang ada ekonomi kreatifnya di daerah. Kalaupun ada kan pasti sendiri. Contoh kedinasan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya kita masih oke nih. Tapi rata-rata bang itu masih jadi bidang nih ekonomi kreatif. Ada kedinasan pariwisata, ekonomi kreatif itu jadi bidang. Nah, ini masalahnya di mana sih gitu kan? Masalahnya di mana? Yang pertama, ini nih ada program dari pemerintah Kementerian Ekonomi Kreatif bang, turun nih. Dia turunin kemana sih bang? Kedinasan yang nggak ada di daerah. Ya itu yang pertama ya. Yang kedua, kreator-kreator daerah ini nggak punya bapak asuh di daerah. Ini aku dapatin di daerah. Kenapa? Kalau mereka punya masalah, mereka ngelapor kemana bang? Ke dinas pariwisata. Oh udah beda. Udah beda gitu kan. Pasti kan apanya ya? Secara legasinya gitu ya. Secara panduannya, kedinasan pariwisata pasti mengikuti dari panduan dari Kementerian Pariwisata. Iya. Sementara ekonomi kreatif itu masih jadi bidang. Makanya setiap daerah kita ngomong gini buat teman-teman semuanya, kalian dorong ini pemerintah kabupaten kalian, pemerintah kabupaten kota kalian buat kedinasan tersendiri untuk ekonomi kreatif. Kalaupun tidak bisa tersendiri, mungkin katanya karena efisiensi anggaran, nggak apa-apa. Tapi minimal jangan jadi bidang. Digabungin, dimerger jadi kedinasan pariwisata dan ekonomi kreatif gitu kan. Kalau di Aceh gitu kan, mereka udah keluarin kanun kan sekarang. Kanun itu bahwa ekonomi kreatif itu akan dijadikan kedinasan. Ini di provinsi, tapi digabungin dengan UMKM, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita punya bapak asuh di daerah gitu. Itu salah satu. Kenapa program-program dari kementerian itu kayak nggak nyampe ke bawah ya gitu, bang. Oh, jadi bias. Iya. Alasannya apa? Efisiensi. Kalau dulu memang karena menurutku pemerintah kita juga salah memaknai ekonomi kreatif. Makanya digabungin di Kemenparekraf ya. Kalau dulu kementerian bang, tapi di kedinasan enggak dong bang. Dia di bidang loh bang. Oh iya. Jadi kalau ekonomi kreatif jadi bidang di pariwisata, berarti ekonomi kreatif yang berkaitan langsung dengan pariwisata dong yang cuman masuk dong. Iya dong bang. Pariwisata, iya kan ada bidangnya bidang ekonomi kreatif. Berarti yang jual I love Tangerang gitu, yang berwisata gitu kan. Betul. Yang gitu-gitu dong nanti cuma baru yang yang kria-kria yang jualan oleh-oleh. Baru cuma masuk. Bagaimana dengan fotografer, videografer, animator dan lain-lain? Pada luas ya. Apakah hanya videografer yang menampilkan pariwisata yang masuk dengan aircraft di situ gitu? Foto-foto Nusa Penida doang gitu iya, ya. apakah foto-foto Danau Toba doang gitu kan? Iya. Itu bang. Jadi aku melihat pemerintah masih salah melihat ini, memaknai ekonomi kreatif itu apa. Dan
Sampai aku tanyakan, kita beberapa kali kan di diskusi publik itu kita undang juga pemerintah daerahnya datang. Sampai aku bilang gini, aku ini minta maaf nih, kadang-kadang aku bilang, ketika anak ekonomi kreatif datang, solusinya hanya event, gue bilang. Bagiku ya, kalau kita mau ekonomi kreatif itu ekosistemnya itu bagus, bukan event solusinya, tapi inkubasi, Bang. Ya, event itu hanya terjadi satu kali. Udah lepas. Jangan ngelihat gitu kalau kita buat event itu berhasil, enggak gitu. Bukan itu gitu. Paham nih. Keren. Jadi teman-teman harus difahamin dulu ya mengenai memaknai tentang ekonomi kreatif apa segala macamnya. Di Korea, Iya, Bang. ada KOKA atau KOCA lah nyebutnya sama aja ya. Jadi dia itu ada asosiasi khusus yang memang langsung di bawah pemerintah. Ini juga masukan buat pemerintah ya. Buat langsung ke Pak Prabowo misalnya, atau mungkin ke menteri-menteri terkait misalnya, atau ke Menko. Mungkin dalam hal ini izin Caimin ya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ya, kalau nggak salah namanya. Nah itu di bawahnya itu ada Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif gitu kan. Makanya waktu itu pada ngumpul juga tuh pada meeting tuh Caimin, Bang Maman Abdurrahman, Bang Teguh Rifki. Nah ini harus concern banget, makanya dengan segala hormat, betul efisiensi. Saya support juga tentang efisiensi biar nggak ada yang orang-orang asal istilahnya pakai uang negara tapi meeting-meeting nggak jelas apa segala macam gitu. Nah cuma memang kalau di Korea, ya Korea Selatan dalam hal ini, atau negara-negara maju lainnya memang sudah hidup kreator ekonominya atau ekonomi kreatifnya, dia itu bikin kayak semacam kadinnya bro. Ya. Jadi kayak ada organisasi yang resmi di bawah pemerintah. Kayak Kadin di tahun 89 nomor 1 itu di undang-undang itu kan udah resmi ada tulisannya bahwa Kadin itu adalah resmi di bawah pemerintah. Ya di luar dari mungkin ya HIPMI apa segala macam yang meskipun bermitra sama pemerintah gitu kan, tapi kita lihat dulu dasarnya memang dia itu adalah dipegang sama pemerintah apa bukan. Makanya kan lihat deh kalau di Kadin, karena kan gue juga wakomtap juga di Kadin, itu ngelihat bahwa dia itu kayak ada bidang-bidangnya sesuai dengan kementerian yang ada di sini. Ya kan, bidang ESDM, ya kan, izin Ketum Andin ya, izin sampaikan ada bidang pariwisata, bidang pertanian, itu kayak begitu. Nah, dua hal sih sebenarnya sih bro yang bisa, kalau ini dari aspirasi gua, nah lu bisa catat juga. Bisa. Serius aku catat deh. Bisa juga ya, bisa. Gua dari sisi makronya deh, kalau dari sisi teknis teman-teman kreator pasti udah banyak lah ya. Ya boleh lu mau rekam, lu nonton aja, nonton ulang. Aja, bingung banget lo. Aku terlalu apa ya bang? Terlalu terbiasa di publik ya. Di publik aku nyatet terus gitu. Ya, sorry. Nanti aja lu tonton ulang, bro. Orang direkam. Iya. Gini, bro. Jadi kalau gue dari sudut pandang makro, kalau dari sudut pandang kreator secara teknis udah banyak lah pasti. Ya, pasti nanti kita bahas di akhir ya. Gue penasaran juga sebenarnya aspirasi mereka apa. Jadi kalau di gue tuh ngeliatnya harusnya, mohon izin Pak Presiden, harusnya yang kena efisiensi untuk pangkas anggaran yang terlalu signifikan, kalau memang gak signifikan mungkin koreksi kalau saya salah, tapi kalau signifikan harusnya jangan ada banyaknya di Kementerian Ekonomi Kreatif. Bukan gue bela Bang Menteri ya, karena ini kompleksitasnya tinggi banget, makanya 21 subsektor sekarang kan. 21 sekarang. Iya, dari 17 naik tambah lagi 4 kan. Belum AI, belum blockchain gitu-gitu kan. Itu kan aircraft semua tuh. Nah harusnya tuh jangan dipangkas. Ya beliau pasti lebih tahu lah berapa anggaran sekarang, berapa triliun dari APBN gitu. Tapi maksud gue bukan berarti akhirnya menyenggol ke kementerian yang lainnya. Kalau gitu berarti gue dong yang kena korbannya. Bukan. Tapi gimana caranya biar ini kompleksitasnya tinggi sekali. Sampai akhirnya ada satu mungkin kayak kadinnya yang memang langsung nanti ngurusin, ada bapak asuh, tektokan langsung. Begitu nanti ada meeting di Karo. Ya kan? Langsung meetingnya tuh ketua Karonya, menteri ya betul, bidang yang khusus di Karonya, dinas ekonomi kreatifnya, bahas di situ inkubasinya, eskalasinya mau diapain nih. Nah itu kalau dari gua bro, jadi skalanya makro, sehingga ya nggak ada lagi tuh yang kayak tadi dinas aja nggak ada kan. Gue juga tahu bro, gue bantu program Bang Menteri juga keliling-keliling itu nggak ada. Kebanyakan nggak ada. Nggak ada. Ada beberapa yang udah gabung lah dia dari pariwisata dan ekonomi kreatif gitu kan. Ada yang UMKM dengan ekonomi kreatif gitu. Tapi hanya beberapa bang. Tapi kan beda ya UMKM sama ekonomi kreatif. Iya itu beda. Itu makanya aku bilang cara pandangnya bukan hanya gini. Kita lihat di UMKM ada jualan nih.
Itu banyak teman-teman, Bang, apa sih perbedaannya gitu kan? Iya. Aku jawab. Jadi kalau ekonomi kreatif itu yang nilai kreativitasnya itu lebih besar daripada bahan bakunya. Oh iya. Nah, kalau enggak, jadi contoh kan, kalau Iya. kita ini ada baju gitu kan, modal 900 kita jual 1.000 gitu kan, atau 90.000 kita jual 100.000, itu namanya jualan, bukan Iya. ekonomi kreatif. Iya. Cuman kalau ada plastik yang tiba-tiba harga 17 juta, itu ekonomi kreatif memang. Iya. Karena apa yang dijual kayak idenya gitu kan, Bang. Intellectual property-nya, Iya, IP-nya. IP-nya gitu. Jadi itu Iya. ekonomi kreatif itu gitu. Bukan hanya karena dari subsektor ekonomi kreatif ada kuliner, orang yang jual bakso itu semua ekonomi kreatif, tidak. Tapi kalau dia bisa bangun brandnya, Yes. brandnya mahal, ini jadi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif di mana ini? Perjuangan dia sebagai pejuang ekonomi kreatif membangun brandnya, konsistensinya gitu, ngebuatin ini berbeda, Ya. cita rasanya itu gitu kan, Bang. Brand bahkan kalau dari gua ada 3 ya. Salah satunya, salah duanya si produk brandingnya sama personal brandingnya. Personal brandingnya Itu juga. ekonomi kreatif tuh. Kalau mohon maaf dengan segala hormat, Kang Baso yang lagi dorong gerobak, Kang Somai, ya kan memang ranahnya UMKM. Iya. Nggak apa-apa kalau dia mau menyambung hidup buat besok. Silakan aja, bagus, kita apresiasi gitu kan. Ya kalau bisa, kalau di situ undang-undangnya, kebijakannya beda lagi tuh. Iya. Pangkas rentenir, Iya, ya gitu-gitu. kan? Kena di situ tuh, biar mereka tuh butuh 300.000 buat medal buat besok, bro. Iya. 300.000 kena rentenir, balikin 500.000. Nah, isunya tuh di situ tuh, permodalan apa segala macamnya gitu kan. Nah, isunya di situ. Tapi kan mungkin Kang Baso yang dorong nggak butuh personal branding gitu saat Iya. itu, nggak butuh dia bangun persona sebagai edukator gimana cara bikin bakso misalnya di live TikTok misalnya kan. Itu makanya aku bilang tadi banyak mereka tuh salah memahami, Bang. Salah memahami. Jadi bahkan aku ngerasa kayak teman-teman yang ngejual baju oleh-oleh, contoh I Love Sabang gitu kan di tempat Iya. oleh. Aku bahkan bilang itu mereka sedang jualan, bukan ekonomi kreatif bahkan gue bilang. Gitu. Kalau dari sisiku Iya, gitu. iya. Karena apa? Karena toh mereka juga beli dari luar gitu kan. Mungkin produsennya itu bisa disebut dengan industri kreatif gitu ya. Atau gini, bro, gue coba tambahin. Dia tetap dibilang ekonomi kreatif kalau memang sifatnya adalah eskalasi, ada value tersendiri yang tadinya cuma kaos yang mungkin tak bernilai, Iya. tapi gara-gara ada gift atau value oleh-oleh akhirnya jadi aircraft karena naik levelnya. Karena kan gini, ekonomi kreatif ini kan muaranya itu adalah pada kreativitas gitu. Jadi ketika ada nilai kreativitas yang dituangkan di dalamnya, Iya. itulah ekonomi kreatif kan gitu ya, Iya, Bang. apapun itu bentuknya. Apapun itu Ya. bentuknya, yang menambah nilai ekonominya. Yes, betul. Nah, ini nih. Jadi setelah lu berjuang keluar dari segala macamnya, gue mau runut sebelum nanti gue cari tahu aspirasi apa aja yang udah Iya, lu baik. catat ya. Disampaikan sekalian gitu kan. Jadi ketika lo lagi nanti mau nunggu jadwal meeting sama Pak Presiden misalnya untuk nyampein aspirasi ini, gue rasa beliau terbuka pasti. Ya, pasti. Bisa aja kan lewat Menteri Ekonomi Kreatif, nyambung mungkin ke DPR, ujung-ujungnya sampai ke Pak Presiden, kita duduk bareng-bareng misalnya. Ya. Tapi sebelum ke situ, dari proses lu keluar 131 hari di penjara ini, bro, Ya, Bang. kita kan harus kawal terus ya. Ya. Biar nggak ada lagi nih aparat penegak hukum yang blunder lah, bikin malu lah, kagak jelas lah, ya mungkin oknum-oknum ini ditunggangin lah sama ya perusak bangsa gitu, ya kan, pengkhianat bangsa. Ini apa yang terjadi, bro? Jadi dari 131 sampai detik ini, per hari ini, bro, lu ngeliat ada apa? Berapa hari totalnya? 75 ya, Bang. 75 hari. 75 hari ya. 75 hari ini masih ada mencium-cium aroma nggak? Ketika ini kan pasti kan ada PO yang berjalan nih, Ya. ada project-project yang mungkin berjalan juga kan. Ada nggak kayak, iya ini masih nyangkut di sini nih, masih ada ini atau nggak? Udah bebenah dia nih gara-gara kemarin viral nih. Terutama mungkin kejaksaan apa segala macam ya. Kalau dari sisi kejaksaan kita melihat kan ada tindakan yang tegas ya, Bang, untuk khususnya Kejaksaan Negeri Karo. Oke. Ya, yang kita lihat mereka Ya. ditarik ya. Ya. Kalau sejauh itu kita juga tidak menuntut terlalu banyak gitu. Cuman kalau dari aku pribadi, aku selalu suarakan ini, Bang. Itu juga akan menjadi yang kita harapkan menjadi kebijakan yang masuk dari, aku bilang kenapa tidak hanya Kementerian Ekonomi Kreatif yang harus menyelesaikannya. Iya. Karena hari ini ketika para kreator-kreator kita ini mengalami ketakutan bekerja sama dengan pemerintah, ya aku bilang aparat penegak hukum harus membuka ruang komunikasi dengan para ekonomi kreator, para pelaku ekonomi kreator. Kenapa? Karena komunikasi yang dibangun selama ini adalah pendekatan secara pidana, Bang.
Kalau kau salah, kau akan dipenjara gitu. Ini kan menimbulkan ketakutan. Jadi yang aku maksudkan, hari ini ayo kita bangun ruang komunikasi yang pendekatannya itu adalah secara administrasi, bukan secara pidana. Lebih enak ini bang, nanti kalau ini kontraknya bermasalah, dana kalian ini nggak cair. Daripada ini nanti kalau kontraknya gini-gini kalian bisa dipenjara loh gitu. Ini membuat ketakutan kan bang. Dan balik lagi bang, baru ini informasi juga. Semalam itu aku baru ke Ombudsman dan Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman RI. Kenapa? Karena kan menurutku di sini bukan hanya Kejaksaan Negeri Karo yang keliru di permasalahan gue ini. Aku bilang keliru bahkan ya. Bukan hanya mereka. Inspektorat Kabupaten Karo juga sangat bermasalah dong bang. Karena kan hasil perhitungan kerugian negara itu kan mereka yang buat. Itu kan menjadi dasarnya kan bang. Tapi sampai hari ini aku pribadi tidak pernah mendengar klarifikasi dari mereka. Siapa yang ngitung itu, yang buat nol ide? Itu siapa itu bang? Abang pasti marah kan? Ide dibilang nol kan? Sampai hari ini kita belum tahu siapa sih yang sebenarnya menghitung itu. Mereka menghitung, jaksa penuntut umum mengiyakan, mengamini kan gitu. Masalahnya kan itu kemarin bang. Bener dong. Gue pikir itu udah clear tuh 75 hari ini. Itu gue pikir gue yang terlambat atau nggak ada dapet informasinya. Nggak ada bang. Selama ini nggak ada. Gue juga penasaran sebenarnya. Gue pikir lu udah bawa berita itu karena lu udah tahu dari sana gitu. Makanya gue mau nanya lu, sekalian gue panggil. Aku sekalian naikin video kemarin. Itu awal-awal. Itu kayaknya ada videonya masih panjang lah ke bawah. Aku bilang gini bang. Jadi saya ini juga sedang berpikir untuk melaporkan Inspektorat Kabupaten Karo ke Ombudsman RI. Bukan untuk apa-apa, aku udah bebas bang, gak ada kepentingan yang lain. Cuman menurutku ketidakadilan dimanapun itu ancaman buat keadilan dimanapun. Buat aku itu bang. Karena kalau ini tidak diselesaikan, ini akan apa ya? Ini akan terjadi juga di daerah-daerah lain. Untuk inspektorat di daerah lain juga bisa melakukan ini nantinya. Aku tunggu dong bang. Nggak ada. Gini loh bang. Gini. Wah, nih. Kayaknya kita gampang dihubungin hari ini bang. Aku gampang. Aku punya sosial media yang sangat aktif. Kita nggak tahu lah ya. Kalau ada yang isu-isu mengatakan ini nih kalau pesanan kami juga nggak berani dari APH gitu kan. Itu kan sering kita dengar ya kan. Tahu. Meskipun kalau itu kita perlu tetap menegaskan. Kalaupun kalian ditekan, jangan pernah korbankan para pelaku ekonomi kreatif. Bahkan bukan hanya ekonomi. Kalaupun kalian sedang ditekan, jangan pernah korbankan orang yang tidak bersalah. Karena pada faktanya aku di penjara bang. Bukuku ini aku tulis di penjara. Judulnya cerita orang kalah. Tidak semua orang di penjara itu adalah orang yang bersalah bang. Dan rata-rata dari para kepala desa, kalau di ini kasus tipikor khususnya, mereka bilang mereka tidak setuju dengan hasil perhitungan inspektorat. Gitu kan? Iya kan? Yang menurut mereka itu mereka nggak setuju lah gitu kan gitu. Udah 75 hari bang. Aku aja tidak mendengar ada sanksi untuk inspektoratnya dari Pak Bupati Karo. Aku nggak dengar bang. Seharusnya aku orang pertama yang seharusnya dengar apa nih sanksinya buat mereka yang udah membuat perhitungan itu. Dan parahnya mereka bukan hanya salah menghitung, mereka juga dalam prosedur penugasan itu. Aku berani ngomong bang, ini fakta. Di bagian prosedur penugasan, mereka bilang telah melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait atas perhitungan ini. Aku nggak pernah dipanggil sekalipun. Nyatanya? Dari aku sebelum dipenjara sampai aku dipenjara tidak pernah itu. Bohong dong. Ya menurutku. Makanya di persidangan aku tanya klarifikasinya kepada siapa. Dia tanya, tahu nggak jawabnya? Kepada penyidik katanya. Hah? Kan ini pihak terkait aku gitu. Makanya kan video yang pertama viral itu kan itu bang. Astagfirullah. Video yang pertama itu kan viral itu. Jadi pada akhirnya lama dong kita kasih waktu bang, 75 hari kan. 70 hari lah aku buat. Kemudian 70 hari tidak ada kejelasan. Jangan gini, jangan ketika aku udah bebas dari penjara, diputus bebas, ini masalah dianggap selesai. Itu makanya gue panggil lu sini sekarang. Ini bukan permasalahan. Permasalahan ini bukan hanya untuk satu kasus Amsal Sitepu. Ini kasusnya ini kalau tidak diselesaikan, ketidakadilan ini bisa terjadi buat orang yang lain. Hari ini aku bisa bersaksi di sini. Aku adalah orang yang beruntung bisa bebas bang. Bagaimana jika ada orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan tapi mereka tidak seberuntung aku bang?
Jadi ini adalah waktunya aku tetap memperjuangkan itu. Iya. Nggak ada tujuan lain kecuali itu, Bang. Apa sih tujuan lainku? Mau uang. Kalau aku mau uang, aku mending minta ganti rugi sama negara hari ini. Selesai. Kompensasiku. Iya. Kalau aku mau minta uang, Bang. Abang, iya kan? Iya. Aku jalan aja hari ini pakai Coba. Lu sini naik apa, Bro? naik mobil, Bang. Mobilnya? 131 hari ini kami naik mobil, mobil kami pribadi. Oh, ada sponsor dong buat Nggak ada, Bang, nggak ada sponsor. Kami jalan itu, Bang, bener bongkar tabungan, ninggalin usaha di Kabupaten Karo. Ini wujud rasa terima kasih kami dan wujud tanggung jawab kami untuk semua pelaku ekonomi kreatif, pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Oh, bukan uang disupport gara-gara ucapan permohonan maaf dari jaksa, aparat penegak hukum. Amsal, aduh, aku bener nih keliru kemarin kan kamu udah bebas, berarti kan kamu yang menang, aku yang salah misalnya. Nggak ada, Bang. Ya udah nih, kalau gitu, nih 50 juta, kamu mau ngapain? Kamu aja keliling operasional. Nggak buat lu, Bro, buat operasional full. Nggak, Bang. Jadi Nggak juga. perjalanan ini kami juga nggak mengharap, Bang. Kami juga nggak ngarepin itu. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kami tahu hari ini situasi di daerah banyak sekali orang itu tidak percaya dengan pemerintah kita, Bang. Itu yang pertama. Jadi kalau dalam setiap diskusi publik ini, pada akhirnya ada contoh, kita cantumin logo kejaksaan kah, logo Garuda kah, logo kementerian kah di atas, orang nggak mau datang, Bang. Oh. Hari ini Abang tahu siapa yang ngadain acaranya? Siapa? Teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang ada di daerah, komunitas, Gekraf. Wah, keren. Mereka yang buat aja, dan kalau bisa dilihat di Instagram gue, Bang, mereka ngadainnya sangat serius. Bayangin, secinta itu nih teman-teman pejuang ekonomi kreatif hari ini untuk perbaikan ekonomi kreatif kita. Serindu ini nih mereka. Mereka ngadain acara, Bang. Ya gue lihat tuh di Reels tuh kayak ada sharing-sharing, Iya. talk show gitu. Gini, Bang, kalau ini acara diadain sama pemerintah, karena seringkali mindsetnya itu komunikasinya hanya satu arah. Iya. Yang dikejar orang untuk hadir adalah pertama intensifnya, uangnya, Iya. peserta, dan yang kedua sertifikat, benar nggak? Iya. Ini mereka yang ngadain. Bahkan di Sumatera Barat, di Padang Pariaman, itu teman-teman pelaku ekonomi kreatif itu kolektifan, Bang, ngumpulin duit, patungan untuk ngebuatin acara itu. Gila. Oke, dahsyat kekuatan ekonomi kreatif ya. Jadi ini semua bensin, mobil, servis itu nggak ada. Itu dari tabungan kami. Kadang kami tidur di rumah teman-teman pelaku ekonomi kreatif di daerah. Karena nggak selamanya kami bisa tidur di hotel, Bang. Ya, kami harus hitungkan juga kos kami untuk biaya penyeberangan dan lain-lain. Apakah hari ini ada orang yang membantu? Ada, secara personal. Karena dia melihat perjuangan ini ada. Tapi kan kalau lu akhirnya mengorbankan bisnis lu, tabungan lu kan ya sayang juga. Nah ini konteksnya adalah untuk kebaikan bersama, Bro. Iya. Ini jujur-jujuran aja ya, untuk kebaikan bersama. Maslahat lo ya, bukan berarti serampangan juga. Gue juga gak setuju kalau lu tiba-tiba apa yang bisa dibantu? Ini dong, tapi urusan pribadi. Nah, gue gak setuju. Nggak ada. Ya, Kalau mungkin gue orang urusan pertama yang pribadi bilang nggak kayak, wah lu parah lu, Sal. Tapi kalau misalnya tujuannya buat bangkitan ekonomi, kemaslahatan negara, membuka lapangan pekerjaan nantinya ketika mereka hidup dan tumbuh. Kan kalau mereka maju kan mereka harus hire orang-orang sosial media, harus orang-orang packing tambahan kan gitu, membuka lapangan pekerjaan, Bro. Dan ini, Bang. Terus apa lagi? Dan orang-orang baik itu dari Gekraf, maupun orang-orang komunitas yang selalu selalu hosting kami jadi tuan rumah kami di daerah sih, Bang. Wow. Itu nggak semuanya orang Gekraf, tapi kebanyakan sih ya. Jadi kami hari ini belum pernah tidur di mobil, syukur. Alhamdulillah. Iya dong, Bang. Jadi selalu kadang ada yang, Bang, kami ambilin hotel ya, atau kadang, Bang, mau nggak tidur di rumah kami gitu. Mereka yang tawarin gitu kan. Jadi bebannya udah lebih ringan gitu. Yang paling berat apa? Bensin atau tempat tinggal? Tempat tinggal sebenarnya. Tempat tinggal paling berat. Karena kami pernah juga ambil penginapan di beberapa daerah itu kan. Gini ya, Bang, jalan udah jauh, ngobrol, diskusi, capek juga. Iya. Kita butuh tempat istirahat yang betul-betul baik. Iya. Gitu kan. Itu kalau kami sama istri. Jadi menurutku salah satu yang paling mahal itu adalah itu, Tempat tinggal. tempat tinggal. Kalau makan sih kami biasa masih ada sih kan nasi-nasi padang yang harga 15 ribuan juga di jalan banyak gitu. Iya. Tapi itu tadi untungnya selalu teman-teman di daerah itu ngajakin ke sini gitu, ke sana ke sini. Abis ini gue ikut tapi jangan sini kalau gue. Bukan, maksudnya gue mau ikut andil dan kontribusi. Karena kan ada kebutuhan dan ruang
gua juga sebagai konten kreator gitu kan. Nanti ya, tapi di belakang kamera aja. Gua mau ikut serta andil. Kalau teman-teman misalnya mau, gua nggak tahu gimana caranya bro. Kalau ada kayak rekening nggak sih? Ini disclaimer nggak masuk ngemis ya. Gua yang buka duluan ya. Kalau emang ada, salurkan aja. Baik bang. Boleh dong. Boleh. Gua cantumin di bawah. Nggak, ini gini. Lu kalau misalnya nggak mau atau ngelihat ada sesuatu yang sekiranya nggak ada kebutuhan dalam hal ini, nggak apa-apa, nggak usah bantu. Nah, ini gue bilang di awal nih sekarang nih. Misalnya lu ngeliat bahwa ini kan nggak, bukan urusan gue. Apaan ekonomi kreatif? Enggak lah, usaha gue nggak ada urusan sama ekonomi kreatif gitu. Gue juga nggak lagi memperjuangkan apa-apa yang memang aspirasi dibawakan ke pemerintah nantinya gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Gue cuma memanggil orang-orang yang memang ngerasa bagian dari ingin perjuangan ini tetap dilanjutkan kepada pemerintah kita dan masih ada harapan. Nah, caranya gimana? Gue izin bro ya. Iya bang. Ini kita nggak janjian lo di sini. Iya, Gue langsung tembak-tembak aja. Memang kasih solusi suka nembak-nembak. Tolong nanti editor masukin, habis ini lu sebut nomor rekening lo. Iya bang. Kasih tahu aja nanti ke tim gue atau ke gue, nanti gue forward. Masukin di deskripsi. Waduh, makasih banyak. Ya, ini gue yang ngomong loh. Ini nggak ada permintaan dari Amsal, nggak ada. Fix. Waduh, thank you Wallah, bang. tuh, Thank gue you. sampai ngomong tuh ya. Karena memang gue nembak di sini. Jadi buat lo yang misalnya nggak ngerasa bahwa ini kayaknya gue nggak ada urusan ya, atau terserah lo mau suudzon apa segala macamnya, memang bukan buat lo sasarannya. Yap. Ini buat orang-orang yang percaya tentang adanya nantinya perubahan dan kebaikan buat sektor ekonomi kreatif saja. Benar. Berapapun, 1.000, 20.000, ya kita kumpulin aja. 50.000 itu kita hargain semuanya dan masuk ke sini dan nanti akan digunakan sebagai operasionalnya beliau. Thank you, ya, Bang. ya dong, ya Thank you, 20.000, 50.000 mungkin yang gue bisa kan hanya itu di luar dari mungkin nanti ada di saya pribadi. Tapi intinya itu. Jadi silakan teman-teman langsung, mungkin 20.000 lu itu berarti memberikan satu piring nasi padang Di jalan. di jalan 20.000 lu, tapi nantinya akan dibalas Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan di kemudian hari. Taunya adalah lu proyek ini menang. Kan gara-gara 20.000 lu kita nggak pernah tahu rezeki lu dibuka. Ya benar. Karena memang ini adalah lu mewakili seluruh pejuang ekonomi kreatif Republik Indonesia yang mungkin sempat tertindas, sempat nyangkut ini, nyangkut itu, permasalahan ini, permasalahan itu gitu. Ya, gue tunggu di bawah ya. Lanjut, bro. Dan faktanya sebelum berangkat itu Lovia itu masih ragu. Istriku namanya Lovia ya, teman-teman. Jadi dia ragu waktu kita mau jalan keliling Indonesia. Karena kan kita mulai budgeting gitu kan, lumayan sih kan, Bang. Oh Iya iyalah. Gue di kepala gue udah kebayang. Ya lumayan dong Iya. gitu. Apalagi harus meninggalkan usaha. Usahanya apa sih, bro? Kami itu kayak buka mini resto gitu di Berstagi. Oh. Rumah makan lah. Rumah makan. Oke. Ya rumah makan. Apa rumah makan apa? Non halal bang kalau di Sumatera. Oh, non halal. Iya. Oke. Terus? Tapi itu juga kita udah pelan-pelan pindah alihkan ke abangku. Kenapa dialihkan? Karena kan aku udah nggak fokus lagi juga gitu kan bang. Oh, berarti lu nanti akan fokus ke jasa videografer dan fotografer lu. Mungkin bang. Cuman ini aku sedang fokus ke ini dulu, perjalanan ini khusus untuk memperjuangkan aspirasi dulu supaya ada dulu. Karena harapanku sama Lovia itu kami mau ada legacy dari perjuangan ini. Dari 131 hari aku di penjara, dari 131 hari perjalanan ini harus ada kebijakan. Itu menurutku jauh lebih berharga daripada aku dapetin uang nanti. Oke. Bang. Kebijakan yang lu pengen itu nantinya, nanti kita buka ya abis ini ya, aspirasi yang dimaksud. Itu level apa nih, bro? Maksudnya level undang-undang, berarti kan langsung nanti ke komandan Prof Dasko atau ketum KW gitu ya, karena beliau-beliau juga ada di sana gitu ya sebagai anggota DPR. Atau peraturan menteri, permen, atau peraturan presiden, atau apa nih, bro? Yang lu pengen harapannya? Harapannya itu aku nggak tahu ini apakah ini peraturan presiden atau undang-undang ya bang. Itu aku mau harapin setelah 11 provinsi, salah satu solusinya itu adalah pemerintah harus mengeluarkan SKB bang. Oke, SKB yang dimaksud? Kayak surat keputusan bersama. Iya apa? Antara Kementerian Ekonomi Kreatif, aparat penegak hukum kita, di mana ini Kejaksaan, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk agar bagaimana penguatan dan perlindungan kepada pelaku ekonomi kreatif, khususnya yang ketika bekerja sama dengan pemerintah. Oh, Sama kayak undang-undang ITE. Dulu kan agak-agak apa ya? Iya, UIT Agak-agak ya. kuat ya, agak-agak Iya, kuat iya. ketika keluar itu SKB-nya itu untuk itu baru kan. Kalau nggak dulu kan gampang kali bang orang masuk karena undang-undang ITE kan. Iya, Karena itu agak mengambang gitu kan. iya. Itu salah satunya. Dan ini aspirasi ini kita bawa dari Provinsi Riau, Pekanbaru. Ini mereka suarain ini. Dan aku juga sangat setuju. Gitu. Oke. Jadi itu salah satu kebijakan yang kita harapkan.
Dan yang lain-lain ya itu kemudahan aku udah bisa bukain nggak nih Bang? Nomor 1 ya Boleh. soalnya itu. Kita buka sekarang. Jadi nomor 1 Ya, itu teman-teman adalah tunggu nih. itu nomor tadi. 1 itu berarti yang paling krusial. Dari nomor 3 aja, dari bawah dulu aja. Kalau 5 lu inget nggak? Kalau 5 itu Kebanyakan. nggak kebanyakan Bang, tapi masih ngerandom dia gitu. Ya udah 3. 3. Nomor yang paling rendah dulu aja, tapi udah masuk di top 3. Ya. Yang ketiga itu tadi Bang, kesenjangan antara kreator lokal dengan kreator yang ada di pusat. Wah, setuju lagi. Itu kesenjangan. Contoh Kasian. ini kita dapat dari Aceh. Ini apresiasi nih. Berarti yang ketiga ini Kita bawa dari Aceh. Aceh. Ya, dari Aceh. 3, 2, 1 abis ini ya. Aceh. Ya, kesenjangan itu disuarakan oleh teman kita dari praktisi film. Bagaimana mereka sulitnya memproduksi film mereka diapresiasi ya, walaupun mungkin karena peraturan daerah mungkin ya hari ini teman-teman itu harus berjuang untuk menghubungin salah satu itu Alfamart itu kalau nggak salah itu itu supaya bisa disewa itu atau dipinjamin lantai 2-nya supaya untuk bisa mereka menampilkan karya mereka. Oh ya. Dan di Aceh itu ada mereka buat salah satu aplikasi bahkan Bang, kayak Netflix-nya, Aceh Cinema kalau nggak salah. Coba buka. Aceh Cinema. Kita promosiin aja sekalian. Ya, Aceh. Lu hafal namanya nggak? Coba sebut dong namanya. Siapa yang mengusulkan? Ini Aceh Documentary. Aspiratornya. Teman-teman dari Aceh Documentary. Keren. Jadi Aceh Cinema ini teman-teman itu bisa tonton film-film kreator lokalnya itu di Aceh Cinema ini. Aceh Cinema itu aplikasi. Itu aplikasi. Buka aja IG-nya. Ya. Fis. Ya ini, dia itu kayak aplikasi yang bayarnya 10.000 cuman itu Bang. Per bulan. Oh, 10.000 per bulan. Iya. Kalau Netflix berapa Netflix? Netflix kan ada macam-macam ya. Kan banyak. Hafiz kan pernah nawarin di komen saya kan gitu kan. Langganan Netflix sih kakak gitu ya. Ini Aceh Cinema. Jadi banyak sekali film-film mereka. Aku udah main. Ini dari teman-teman Aceh Documentary sih. Oke. Aceh Documentary itu. Ini aircraft nih. Iya, Aceh Documentary. Jadi kawan-kawan di sana bilangnya bahwa ini masih ada kesenjangan. Kesenjangan level apa kalau boleh tahu? Ini dari skala mereka untuk karya mereka untuk apresiasi Bang gitu, untuk diapresiasi untuk ruangnya gitu kan. Sebenarnya ini keterkaitannya ini sebenarnya ini kan ke poin yang kedua. Bagaimana teman-teman itu butuh ruang di mana itu kayak daerah itu rata-rata minta kreatif hub, dan aku bukain aja di sini banyak sekali gedung-gedung pemerintahan sebenarnya yang tidak dipakai. Wah, aku suka sekali nih. Banyak plut. Nih gue dari ini aku bawain aja salah satu contohnya itu di Rejang Lebong, Bengkulu. Aku sampai hafal Bang, karena aku diskusi sama mereka. Mereka bilang itu kan ada gedung Dekrafnas yang tidak dipakai. Kenapa nggak dikasih aja sama teman-teman kreatif ya, jadi Rejang Lebong Kreatif Hub gitu. Iya. Dipergunain gitu, Rejang Lebong belum ada sih Bang Rejang Lebong Kreatif Hubnya. Cuman mereka minta itu Dekrafnasnya itu, gedung Dekrafnasnya yang seperti menurut mereka tidak dipergunakan itu, kenapa nggak dipakai jadi ruang untuk teman-teman ekonomi kreatif. Loh, sebentar. Ini aspirasi yang kedua apa masih yang ketiga? Yang udah kedua dong, Bang. Udah kedua ya. Jadi ini kayak yang pertama tadi ruang. ini gue coba rekap ya. Yang pertama tadi adalah ada kesenjangan antara kreator lokal sama daerah. Iya. Sama pusat. Pusat, iya. Jadi kan sekarang masih Jakarta sentris, diberikan ruang yang istilahnya yang diajarkan kolaborasi sama orang-orang besar atau mungkin level-level skala tertentu, itu yang menang, mohon maaf ya, Jakarta lagi, Bandung lagi, Surabaya lagi. Dan secara akses Bang, maksud kita gini, akses untuk kita ngurusin sertifikasi dan lain-lain. Daerah ini kan selalu belakangan itu. Itu Bang, kesenjangan itu juga. Wah, nggak bisa gitu, gimana caranya ekonomi tumbuh nih, iya. rata nih. Jadi di daerah itu kalau kita mau ngurus sertifikasi itu kayaknya pasti lebih sulit lah daripada kita di Jakarta itu. Itu kesenjangan itu Bang, termasuk itu kan. Yang kedua ini nih. Kedua ini ya. Ini gue suka banget lagi. Sebentar, ini si ruang kreatif ini di zaman kapan berdiri? Aku agak Kemenparekraf Sandiaga Uno kah? Lihat aja. Iya. Coba ChatGPT. Tanyain aja. Enggak. Maksudnya kita clearkan. Kan karena ujung-ujungnya kan lu mau ngerubah kan. Bukan ngerubah, ngasih masukan, kolaborasi gitu kan. Bener. Kita harus tahu dulu nih, itu gimana peraturan-peraturannya. Kalau memang ada menteri terkait dalam hal itu, ya ditanya aja, langsung dihubungin aja. Gue bisa bantu juga sih. Kapan berdirinya, apa tadi namanya? Riau Creative Hub. Bagus lagi tadi tempatnya ya? Bagus sekali Bang. Itu mangkrak emang ya? Kayak ada tapi nggak hidup gitu loh Bang. Tapi ada yang kelola gitu. Gue coba respon boleh nggak? Sambil nunggu ya. Yang terhormat ya, tanpa mengurangi rasa mungkin hormat saya kepada kalian. Memang kalau gue lihat, menurut yang gue yakini ada dua hal bro. Gue juga udah pantau sih, pusat layanan usaha terpadu kalau di bawah Kementerian UMKM, PLUT. Yang saya yakini ada juga yang mangkrak.
Mangkrak versi saya ya. Mangkrak versi saya itu ada yang berdebu mungkin. Ada yang nggak ada yang ngadu ke situ mungkin. Karena ngapain Kang Bakso jauh-jauh langsung ke gedung itu buat ngadu. Dalam hal ini misalnya ekonomi kreatif. Nah, maksud gue gini deh. Coba tolong sampaikan video saya ini tolong dipotong-potong jadiin clipper saya teman-teman. Ini buat kebaikan kita bersama. Tolong sampaikan kalau ada anggaran APBN yang ada di kementerian terkait, ya ini buat para oknum-oknum atau menteri-menteri yang nantinya mau jadi oknum. Saya kawal di sini nih. Jangan juga mentang-mentang, ayo ada anggaran yang harus direalisasikan. Ayo oke, kita bikin gedung. Oknum ya, itu nanti bagi-bagi tuh proyeknya, kontraktornya diisi adik gue ya, ini apa segala macamnya, gedungnya kebangun. Pas gedung kebangun, tanggung jawab lu, wahai oknum, itu yang penting menggugurkan kewajiban bahwa gedung ini udah berdiri. Glorifikasi, seremonial, foto cekrek, kami telah mendirikan ini apa segala macamnya. Kalau nggak ngefek ngapain? Iya benar. Maksud gue itu loh. Nah makanya akhirnya jadinya bukan yang Riau ini ya. Gue bilang ini secara global lah. Gue nggak bilang gue nggak lagi menyudutkan yang Riau ini. Bukan. Maksud gue kalau misalnya Riau ini bukan oknum, ya sudah, ayo kita gandengan bareng-bareng gitu loh. Nggak teroptimasi, kan harusnya kan. Ya kalau misalnya masalah skill doang sih itu gue masih maklumin. Ya kita nggak kepikir bang. Makanya ayo ngobrol sama pejuang ekonomi kreatif. Kalau gue misalnya di situ posisinya, gue jadi PIC apa segala macamnya. Bangun itu media di situ bro. Karena media kan traffic, demand, dia nge-create demand. Bangun media, podcast yang benar, ada ilmunya apa segala macamnya, dihidupin. Orang jadinya nongkrong di situ nggak cuma sekedar ada gedung. Ya udah taruh aja pameran UMKM, taruh aja pameran-pameran. Yang datang aja siapa? Naro-naro doang kagak datang, trafiknya dibangun dulu baru retail gitu loh. Makanya itu jadi satu masalah juga menurutku bang. Ketika aku berkunjung ke sini kan, mereka kan ada kayak ruang diskusi gitu bang. Apa kayak hallnya gitu ya? Bagus tadi gue lihat. Coba buka deh. Ada kayak semacam kayak kampus gitu naik kampus gitu kan. Kayak tribun ruang gitu. pertunjukan. Bagus itu. Jadi ada ruang pertunjukannya itu. Aku bilang ini kalau di sini nampil boleh diambil bayaran nggak? Maksudku kan bang. Kata mereka enggak. Ini yang menurutku harus dibenerin juga. Oke. Gini kan contoh nih bang, ada mana coba kita sambil buka deh. Tadi ada bagus deh. Ada itu. Aku masuk keren ke banget, situ juga. Riau Creative Hub. Ini tahun berapa tadi katanya? Dari 2001, 2021. Menurut keyakinan ChatGPT. Hah? Dari 2021 sampai 2021. Berarti kan eranya pembangunannya. Kalau di bawah apa? Di bawah kementerian apa? Atau di bawah dinas apa? Oke, sambil kita tunggu. Terus. Jadi aku bilang gini bang, jangan karena para pelaku ekonomi kreatif ini sangat cinta dengan karyanya dia, jadi hanya dihargai dengan tepuk tangan. Aduh. Mereka juga berhak untuk hidup. Aku bilang, maksudnya gini nih, nggak apa-apa sebenarnya dikutip bayaran supaya berkelanjutannya ada nih bang. Contoh dia mau nampilin film tapi nggak bisa dikutip bayaran untuk tiket gitu kan, untuk tiket. Gimana dia mau produksi berikutnya gitu. Apresiasi kan bukan hanya dengan tepuk tangan gitu aku bilang. Karena itu juga masalahnya bang. Jadi menurutku itu harus ada regulasinya. Ini dibawa ke ranah bisnis mungkin supaya terjadi bisnis ekonomi kreatif di dalam supaya hidup. Itu yang membuat nggak hidup itu karena ya memang gratis. Maksudku gratis itu tidak selalu baik bang. Iya. Nggak selalu baik. Iya. Gimana kita mau gini? Abang aja tadi udah tiba-tiba mau mengapresiasi perjalanan kami gitu. Iya betul. Iya kan? Karena komitmen ya. Kalau gratis kan biasanya kalau gue buka pelatihan itu nggak ada datang bro. Gratis padahal. Karena nggak ada komitmennya. Tapi ketika lo bayar 100.000, 200.000 dan seterusnya, lo ada komitmen di situ, makanya lo datang. Interestnya ada gitu. Iyalah, beda. Iya kan? Coba di bawah dinas pariwisata ya tadi ya. Mana ya? Riau Creative Hub itu berada di bawah pemerintah Provinsi Riau. Berarti gubernur ya. Dan secara dinas paling dekatnya adalah Dinas Pariwisata Provinsi Riau atau Dispar Riau, khususnya urusan ekonomi kreatif. Berarti bidangnya kan ya? Bidang ekonomi kreatif jadi bidang di sana. Karena dipisah ya, bukan Dinas Ekonomi Kreatif tapi khususnya ekonomi kreatif. Buktinya sebelum peresmian PPID Riau menulis bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Riau mempromosikan fasilitas RCH Riau Creative Hub. Berarti saat itu kepala dinas ya? Iya. Ya ngobrol aja udah. Udah. Terus kata beliau? Beliau juga baru masuk gitu kan. Mereka bilang, ya aku di bawah ini tur lah ya, ke ruang-ruangan gitu. Sampai Pak ini gimana ya gitu, ruangannya bagus. Contoh itu ada ruang animator gitu kan bang. Tapi komputernya nggak ada. Maksudnya ada tapi nggak bagus. Ada ruang untuk editor kalau nggak salah aku.
Mejanya udah bagus-bagus, ruangan bagus, tapi komputer satu pun nggak ada gitu kan. Lagi dipindahin kali bro. Lagi disiapin mungkin ya. Tapi dari 2024 gitu ya bang, 2 tahun pindahin itu aja gitu. Maksudku kan. Tapi kita tidak sedang menyalahi pemerintah yang hari ini ya bang. Oke. Ya. Cuman aku setuju ya abang bilang tadi. Jangan ketika setelah gedung terbangun, kita ngerasa kewajiban sudah selesai sebagai pemerintah. Itu. Keberlanjutannya gitu. Ini sayang ini ruang gedung sebagus ini tidak dimanfaatkan. Di sisi lain seperti di Sumatera Selatan, Palembang, mereka itu mengharapkan ada ruang seperti ini tapi tidak ada. Makanya kemarin waktu diskusi publik kami itu kami adain di coffee shop yang di pinggir jalan gitu kan agak bising dan teman-teman yang ngebuatin acara itu kan harus ngeluarin uang kan bang. Iya kan. Padahal niatnya untuk perbaikan ekosistem ekonomi kreatif. Kalau yang gini ada kan bagus sekali. Dan satu lagi bang, aku dapat alasannya gini, kenapa harus ada di setiap daerah? Karena pada faktanya banyak sekali gedung-gedung di daerah itu tidak terpakai. Gedung-gedung pemerintah. Yes. Kasih tuh sama anak ekonomi kreatif pasti bagus. Iya. Pasti namanya anak ekonomi kreatif pasti bagus lah. Isunya apa sih budget ya? Kalau dari pemerintah. Kalau untuk bangun gedung baru ya, karena kan efisiensi katanya. Yang udah ada. Regulasi. Itu yang pertama itu kan di situ masalahnya memang selalu kalau daerah ini bang. Bahkan hari semuanya gitu. Regulasi bang. Oke, itu yang kedua ya. Yang kedua. Berarti yang kedua adalah creative hub yang benar gitu, secara optimal. Pokoknya mereka butuh showcase, butuh ruang. Iya gitu. betul. Showcase dan ruang. Tapi gini, tidak semuanya sebenarnya permasalahan ini harus diselesaikan di pusat. Kita ambil contoh di Bengkulu bang. Di Bengkulu itu kepala dinas duduk, salah satu wakil ketua DPR, pimpinan DPR duduk di dalam. Terus ada ini pelaku ekonomi kreatif yang bilang, tolong dong kasih kami ruang atau showcase untuk kami menampilkan ini. Dia ini apa? Pembatik. Langsung diokein sama ini apa? Anggota DPR-nya. Oh, keren juga gitu. Maksudku tidak semuanya. Siapa anggota DPR? Kita apresiasi aja. DPR dari Kabupaten Rejang Lebong, Kak Vera namanya. Kak Vera. Keren. Kak Vera ini. Dia maksudku gini. Wakil rakyat juga jangan takut untuk datang ke diskusi-diskusi publik seperti ini gitu. Pemerintah juga jangan takut. Terkadang ada masalah-masalah kecil sebenarnya, tapi selama ini terhambat regulasi dan komunikasi. Iya. Jadi kan enak ini udah kalian nggak butuh ngeluarin duit lagi untuk ngebuatin acara, udah dibuatin sama teman-teman komunitas lagi. Cuman duduk aja kok masalah gitu. Ya kalau terbeban ya kasihin lah duit untuk mereka ngadain acara kan gitu. Iya. Jadi gitu, aku apresiasi lah buat Kak Vera itu gitu. Dia apresiasi langsung, dia tangkap langsung itu aspirasi itu, dia selesaikan di situ. Jadi tidak semuanya permasalahan ini harus bermuara di pusat, bang. Oke, berarti selama ini ngiranya ntar ya kita bawa ke pusat. Ntar ini ya. kan alasan-alasan yang nggak bener. Jadi pusat jadi jelek, bang. Iya. Aku itu kadang aku dapetin sekarang. Makanya ketika banyak kritik-kritik hari ini, contoh kita berbicara agak jauh dikit. Kita ke MBG nih. Oke. Pak Prabowo kan itu Pak Prabowo dan Gibran ini program utama mereka, bang. Iya. Bahkan bergizi Iya. menang. Berarti dipilih secara mayoritas penduduk Indonesia. Iya. Hari ini yang dikritik apanya sih? Iya, penanganan kan, iya, bang. Betul. Tapi kenapa ini kadang harus selalu hapus programnya? Harus programnya. Terus kenapa dipilih dulu? Nah iya. Ya kan gitu kan. Iya. Berarti sebenarnya bermasalah itu, kalau aku ngelihat gini, mungkin bukan programnya, mungkin bukan kebijakannya, tapi penanganannya. Penanganan semua mau program bagus sekalipun, tapi kalau penanganannya jelek, ya jelek gitu. Fair dong. Mau programnya apapun, bang. Iya. Kalau penanganannya ke bawah jelek, itu jelek. Jadi yang maksudku hari ini kita anak-anak muda khususnya yang ada di daerah, kritisnya itu jangan langsung ke pusat, dari daerah juga, karena banyak sekali masalah bisa diselesaikan di daerah kok. Buktinya itu bisa kok. Bisa kok kalau mau ini legislatif dan eksekutifnya duduk bareng, bisa kok diselesaikan masalahnya gitu. Makanya ada DPRD kan? Iya. Iya, ada DPR RI sama DPRD, fungsinya itu. Kadang kan itu. gini kan, kita ngomong di daerah. Kadang-kadang kan pemerintah daerahnya juga sering nanti kita sampaikan ke pusat gitu. Tahu. Permasalahannya nggak usah sampai ke pusat, bisa kalian selesaikan aja gitu. Itu bang, aku dapat di daerah. Karena ada beberapa permasalahan itu bisa diselesaikan di daerah.
Gitu bang. Mungkin karena takut mendahului kali, enggak juga. Enggak dong bang. Takut melangkahi. Contoh kan? gini nih, ada kemarin ini kami kesulitan nih ngurusin haki gitu. Ternyata di sana itu ada itu slot subsidi untuk dari daerah untuk hakinya gitu. Oh, memang ada ya? Iya, ada juga beberapa daerah kan bang. Ada slot 4 lagi kosong loh gitu kan. Ketika kepala dinasnya ngomong gitu. Maksudku ini kadang mungkin masalahnya adalah di ruang komunikasi yang selama ini tidak terbangun dengan baik. Iya. Iya kan bang. Itu. Tapi memang kalau pemerintah yang ngadain acaranya, kadang masyarakat udah takut duluan, udah malas duluan, udah apatis duluan. Jangan-jangan ini nomor 1 nih. Iya. Sampailah di nomor 1. Apa keluhan-keluhan yang betul-betul paling signifikan yang ditakuti oleh pejuang ekonomi kreatif yang akhirnya aspirasi ini harus sampai ke pemerintah? Regulasi. Itu, regulasi yang ribet dengan pemerintah dan itu tadi bang. Dan sebuah ketetapan kata mereka bang. Buat sebuah ketetapan agar kami tidak takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Jadi sederhananya gini bang, para pelaku ekonomi kreatif itu meminta rasa aman untuk berkarya. Oke. Apalagi sederhananya itulah kenapa tadi solusinya itu tadi itu SKB bang. Karena ketika kita meminta rasa aman itu berarti di sini di situ kan mereka takutnya ini kan dikriminalisasi lah, dipenjarain ya bang. Kalau urusannya rasa aman kan. Iya rasa amannya misalnya mau ada bisnis bareng sama pemerintah, Iya, bermitra sama pemerintah. Pada takut tuh mereka. Pada takut semuanya bang. Dan bukan cuman para pelaku ekonomi kreatif yang takut bekerja sama dengan pemerintah. Tapi di perjalanan ini aku dapatin bahwa pemerintah juga takut bekerja sama dengan pelaku ekonomi kreatif hari ini. Waduh. Itu aku dapetin itu di Riau bang. Yeah. Di Riau itu aku komunikasi dengan kepala dinasnya. Sorry bukan di Riau, di Pekanbaru. Ibu kotanya Riau kan. Okay. Aku komunikasi dengan kepala dinasnya. Dia mau ngeluarin anggaran 50 juta untuk pembuatan video apa ya? Aku lupa itu untuk video. Lupa pokoknya aku kayak 911-nya di Pekanbaru mereka gitu, ada okay, gitu kan. Kayak layanan masyarakat. Layanan masyarakatnya gitu untuk 50 juta aja udah dia nggak berani tanda tangan. Takut apa? Takut kena periksa. Wah, ini catatan penting loh, teman-teman. Ini saya coba feedback ya, dikit aja ya, maaf dipotong. Jadi pemerintah harus benar-benar nanti akan jawab ya aspirasi dari kawan-kawan pejuang ekonomi kreatif. Bayangin ketika pemerintah ini mau jalan, mau optimal, mau gerakin ekonomi itu kan harus bergandengan. Iya. Berarti kan ada stakeholder di sini, ada pemerintah, ada rakyat gitu kan, stakeholder. Ekonomi biar muter. Nah bayangin ketika, ini gue lebay aja nih, semua pejuang ekonomi kreatif gak ada yang mau ambil mitra sama pemerintah meskipun lewat e-katalog, beauty contest atau penunjukan langsung secara vendor. Wah kelar itu bro, ini kagak berjalan ini program. Itu katanya udah tertahan berapa lama? Hampir setahun bang ya. Tuh kan. Enggak, cuma dana 50 juta bang. Kita ini negara yang kaya kita bilang bang. Tapi dana untuk 50 juta untuk pelaku ekonomi kreatif nggak berani. Aku tidak melihat salah bapak ini ya. Dan aku sangat melihat dia ini gini bang. Wajar dia takut bang. Oke. Wajar dia takut. Oh, ya gitu ya. Wajar. Stigmanya pemerintah begitu ya. Ya wajar dia gini. Dia ambil titik amannya dulu baru dia tanda tanganin. Wajar bang. Karena aku bilang bang, di antara ketidakadilan yang banyak mungkin hari ini terjadi di negara ini, aku orang yang beruntung. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oh itu dia tuh. Ya. Wah, bro, ini gue bener-bener ngeliat lu nih perjuangan luar biasa. Dan ada yang mau gue sampaikan dari narasi lu yang terakhir. Dari kesekian banyak kejadian-kejadian yang memang menindas para kaum-kaum atau kawan-kawan kita di ekonomi kreatif, cuma lu yang beruntung. Gue boleh feedbacknya begini gak? Ini udah mulai masuk sedikit insight dan edukasi buat kawan-kawan pejuang ekonomi kreatif. Teman-teman, yang gue lihat, yang bisa jadi gue salah ya, yang gue lihat ini adalah Amsal ini, karena gue udah gini bro, gue tuh 20 tahun di industri kreatif. Gue 2005, 2006 tuh udah masuk ruang siaran gitu ya. Sampai sekarang jadi gue gak pernah pindah industri, selalu media. Kalau lo mungkin dengan perfoto-fotoan lo ya kan, video-videoan lo gitu kan. Gue dengan media, penyiar radio, sekarang ya penyiar podcast gitu sama aja. Nah, yang gue lihat ini adalah mereka ini, kenapa akhirnya 3 pola ini harus berjalan, terutama mungkin poin 3, 2, 1 itulah ya. Ada ruang-ruang diskusi, eskalasi. Negara-negara maju itu pejuang ekonomi kreatif itu memang betul-betul difasilitasi dan ada wadahnya dari pemerintah. Sehingga mereka ekspresif
bebas berkarya apa segala macamnya. Dan segala sesuatu kalau ingin dieskalasi, dalam hal ini misalnya skill, itu harus dilakukan berkali-kali. Makanya kalau di kita ada yang open mic-nya itu adalah stand up comedy. Kalau di negara-negara maju stand up business atau stand up kreatif. Jadi mereka terbiasa untuk open mic dan public speaking. Nah, apa konteksnya? Dalam hal ini yang gue lihat dari lu kemarin, bro, public speaking lu bagus, bro. Terima kasih bang. Yoi. Nah, itu bagian dari ekonomi kreatif. Thank you. Naratif, persuasif, penggiringan opini, misal, dan lain sebagainya itu ada di situ. Nah, kenapa mereka masih kehambat? Pejuang ekonomi kreatif yang akhirnya mandek, nggak bisa speak up karena ngomongnya tanda kutip blunder. Kan kasihan. Justru ini gue lagi nggak pengen diskriminatif kalian, nggak. Justru kasihan. Yeah. Jadi mereka ini sebenarnya mau kayak lu bisa ngomong. Kuhap yang baru apalagi tuh bro. Ketika lu lagi di Borgol kan kemarin Bisa kan, ngobrol. bisa ngobrol. Itu kuhap dan yang baru tuh iya. Pak Prabowo nih dan para jajarannya ya. Apresiasi lah. Bisa ngobrol, bisa ada kamera masuk. Jadi atau mungkin ada apa namanya historical apa Justice juga ya, ada jadi RG. kayak, ya kan. Jadi kayak ada musyawarahnya. Itu kuhap yang baru tuh. Peraturan di hukum kita top yang sekarang. Nah, bayangin ketika dikasih porsi itu sekarang, kan untuk memudahkan biar akhirnya diskusi ya. Tapi kawan-kawan kita yang pejuang ekonomi kreatif ini nggak punya skill. Minimal satu aja, public speaking aja. Kalau gue lihat dari lu, bahkan lu lebih dari itu bro. Ada marketingnya. Karena kan naratif itu kan ada marketingnya bro. Nggak bisa tiba-tiba lu ngelancar ngomong tapi kosong gitu loh bro. Iya bang. Kayak komen netizen kan ngomong yang penting silang, yang penting ngomong centang gitu kan. Iya dong. Public speaking juga kalau nggak dibalurin dengan marketing, persuasif, ya nggak akan ada gunanya juga gitu loh. Lu ngomong ya lancar-lancar aja tapi kosong gitu loh. Nah, gue ngeliat lu ada di situ gitu kan. Makasih bang. Iya sama-sama bro. Ini apresiasi gue beneran bukan karena gue ada di depan lu ya bro. Rhyming lu pakai atau mungkin kalau gue bilang komparatif. Kayak lu kan bukan hanya ini tapi begini, bukan hanya ini tidak hanya begini. Nah itu kan ada permainan persuasif kata-kata kan. Nah mereka nggak bisa bro. Nah terus kan pada nanya nih, nah, terus gimana caranya gue? Ajarin gue dong. Lah ruangnya mana? Ya. Ujung-ujungnya ke situ. Makanya gue Benar. setuju tuh 3 poin tadi. Ya udah, gue juga pengen gitu. Nah, makanya kalau dalam hal ini gue pengen mereka itu latihan terus. Cara present, jadi pembicara, nge-present di ruang teater tadi produknya dia. Ya kan karena gue siap ketemu ke daerah-daerah bro. Dengan segala hormat nih. Ya justru gue bukan malah nyudutin mereka. Justru karena mereka gak punya ruang untuk belajar, eskalasi yang benar, dan seterusnya. Berantakan bro. Cara ngejelasinnya, ya kan, ini produk ini asli ini, enak banget, beli dong. Bagaimana ketika mereka kejebak dengan bermitra sama pemerintah? Ketemunya oknum tuh aparat penegak hukumnya. Ya udah, ada kuhap yang baru bisa ngobrol. Tapi mereka nggak bisa nyampein apa-apa. Ya gimana? Iya. Iya kan? Ya ngomong. Saya nggak salah. Saya nggak salah. Narasinya. Nah itu. Kenapa saya ya? Saya menuntut keadilan. Jangan kriminalisasi saya. Lah kan kosong kan? Orang juga yang kita mau gerak mau bela juga. Apanya mau dibela gitu ya bang? Ih, Benar. ini orang lagi playing victim atau gimana nih? Iya kan? Iya. Maksud gue pas lu kan tepat sasaran, bukan berarti juga lu cuma pandai berkata-kata tapi sebenarnya lu salah. Enggak juga, kan kita perhatikan. Iya bang. Gua bro orang mungkin salah satunya pertama yang ngeliatin enggak ini orang playing victim. Jujur-jujuran aja bro, gua baru buka depan lu. Awalnya ya. Ya pasti. Enggak ada orang pasti playing victim nih. Coba lihat. Nah, karena gue juga mungkin dibekali ilmu juga memantau retorika, lagi-lagi ekonomi kreatif kan. Nah, kita ini orang-orang beruntung, bro. Karena terlalu tenang kali aku ya bang. Yes, salah satunya. Tapi abang tahu nggak faktanya bahwa ketika aku ditahan itu aku tersenyum bang? Oh ya? Iya itu bisa dilihat di Instagramku bang, nggak lihat foto profilnya. Coba. Foto profil Instagramku. Oke. Itu senyum nggak waktu ditahan? Iya. Senyum ya. Sederhana bang. Karena sebenarnya pertama aku tahu nggak salah. Oke. Ya. Dan aku sesiap itu bang. Oke. Aku sesiap itu. Jadi ketika datang surat panggilan kedua, aku udah ngerasa ada yang aneh. Aku bilang sama Lovia istriku, sayang, kalau nanti terjadi sesuatu yang buruk, aku udah siapin nih 17 part video. Gue bilang. Oke. Aku ngomong di video 17 udah aku edit. Gue bilang, kamu tinggal upload. Aku bilang sama Lovia. Oh. Dan ketika ini ditahan, kenapa aku tersenyum bang? Dan ini sebenarnya ini yang fotoin kan dari pihaknya mereka. Aku dapat ini dari beberapa media yang hari itu captionnya itu ini bang. Ini nih koruptor udah korupsi tapi malah bisa tersenyum gitu-gitu bang, menjatuhkan kita kan. Oke. Ya. Oh, Tapi pada faktanya yang penting aku bilang gini, keluarga aku tahu aku nggak salah. Itu aja awalnya bang. Aku dijelasin dulu sama mereka.
Karena itu pekerjaan pertama dan terakhirku dengan pemerintah juga kan, gitu. Bukan pemain proyek juga sih aku bang, gitu. Jadi kenapa aku setenang itu selama di persidangan bang? Itu juga aku setenang itu. Dan ada satu fakta lain bang Der. Ini bisa ditanya di rutan kelas 1 Medan. Aku itu nggak pernah nggak rapi di dalam. Aku selalu pakai sepatu, pakai minyak rambut. Itu kan semuanya tahanan cowok. Buat apa bang? Kalau mau pecicilan juga nggak ada kan. Tapi aku pernah itu pegawai nanya kenapa Bang Hamsal selalu rapi katanya. Aku bilang karena aku nggak mau punya mental sebagai korban. Karena aku ini sedang berjuang setiap hari bang. Makanya aku nulis, aku ke perpustakaan baca buku-buku hukum. Aku sarjana ekonomi tapi baca buku hukum bang setiap hari. Dan pagi-pagi aku selalu bilang aku pasti bebas, aku pasti bebas, aku pasti bebas setiap hari. Dan aku gak mau, pada faktanya aku tidak mau satu ruangan dengan tahanan tersangka atau terdakwa korupsi. Aku yang milih, gak mau. Aku mau pilihnya sama tahanan pidum. Jadi ada begal gitu. Oh boleh milih ya? Sebenarnya bukan boleh bang, kita bisa request aja. Karena rata-rata sebenarnya tahanan tipikor itu akan dipindahkan ke bloknya tipikor. Ataupun kalau bloknya tipikor sudah penuh, kita di blok yang lain itu yang biasanya lebih banyak tipikornya. Alasannya tuh nggak apa bang? Karena sebagian besar tahanan tipikor menurutku bisa saja adalah beneran koruptor. Jadi nasihat-nasihat dan pembicaraan kami di dalam itu akan berbicara tentang kasus dan bagaimana supaya tidak lama ditahan. Gitu. Bukan bagaimana untuk berjuang. Jadi aku hampir tidak pernah berkomunikasi dengan teman sekamarku karena mereka tidak paham ya kan bang. Bagaimana ya rata-rata itu berapa ada orang sekamar? Di hari ketiga itu udah tinggal 10 orang bang. Di dalam sel? Iya, tapi hari pertama bang 7 kali 7 ya 130 orang bang. Itu karantina namanya. Aku di dalam 2 hari bang. Tidur lu gimana? Gak tidur bang. Hah? Kasurnya? Gak ada kasur bang, di sana ngelantai semua. Dan gak ada yang bisa terlentang bang. Ini gak apa-apa ya. Ini gak apa-apa menjadi berita yang viral karena kita tahu hari ini lembaga pemasyarakatan kita, rumah tahanan kita itu over kapasitas bang. Itu tidur gini bang, gimana aku praktikinnya? Pinggang sampai kepala ini ngelantai, kaki ke atas, jadi bentuk L nih. Hah? Gitu semua tidurnya. Sehat dong. Enggak kan kata orang-orang kan, lah bener. Kata orang-orang kan kakinya kalau di atas itu kalau tidur kan peredaran darah bagus ya. Bagus. Nah, makanya kamar mandi cuma 1. Ada kamar fotonya, kecil. Ada fotonya gak sih? Nggak bisa dong pakai handphone di dalam. Nggak boleh ya? Ya nggak boleh. Cuman maksudnya aku nggak apa-apa nyampaikan ini. Ini bukan kesalahan rutan, bukan. Tapi ini kesalahan salah satunya mungkin terlalu gampang aparat penegak hukum memasukkan orang ke penjara. Satu. Itu angle-nya gue suka. Satu ya kan, Iya, satu. iya. Yang kedua, seperti itulah hari ini kondisi negara kita over kapasitas. Oke. Ya. Dikit lagi bro balik. Berarti ini ruangan nih. Ini anggaplah meja ini nih. Iya. 7 kali 7. Jadi semuanya tuh melipir ke tembok. Enggak bang, sampai di tengah-tengah padat Nah, bang. berarti yang tengah-tengah kaki lu nggak? Kakinya mereka nggak naik dong. Kalau yang di tengah. Bang, kakinya tuh jadi ngelipat di atas udah bang. Jadi yang di tengah-tengah itu kita sebutnya tau nggak apa bang? Jadi kakinya tuh kayak ngelipat ke atas gini, tau nggak? Lipat ke siapa? Ke atas aja gini bang. Jadi udah sandaran sama temen. Jadi ini bokong kita ini ketemu sama bokong teman kita. Kaki tetap naik. Kaki tetap naik. Jadi itu kayak bentuk rawa-rawa kan. Makanya namanya itu rawa-rawa bang. Oh. Aku gimana ya bisa praktekin nggak di sini ya? Boleh boleh. Lu tidur di sini boleh nggak? Gimana sih gitu? Enggak contoh. Ini Contoh. Amsal Sitepu ketika 131 hari yang ada di penjara. Yang hari pertama ya? Gimana Hari ya? pertama ya? Gini di sini boleh nih. Ya boleh dari situ lah. Ya geser aja. Geser dulu. Nyamankan aja, nyamankan. Jadi gimana sih? Enggak, gue penasaran aja nih teman-teman. Ini ya, ini ibaratnya aku tidur nih. Iya. Ini Ini lantai nih. Yang lu lagi dudukin lantai. ya ini bisa ditidurin enggak ya? Kaki diangkat segini bang, lipat gini. Semua. Kok semua sih? Lah yang tengah-tengah kan itu tembok sininya kan? Lah kalau yang nggak dapat tembok? Kalau yang dapat tembok dia itu kalau yang dapat tembok dia itu Coba di mic Kalau ngomongnya. dia dapat tembok. Iya. Kalau dia yang dapat tembok itu dia cuman miring aja bang. Iya enggak kalau Yang di tengah-tengah itu yang rawa-rawa itu bang, yang naik Jadi- kaki ke atas. Oh, maaf. Bentuk L. Pantat ketemu pantat. Iya.
Jadi kayak bentuknya jadinya gini. Iya. Iya jadinya Tapi kakinya itu dilipat ya, yang kayak gini ya. gini kan. Gini, iya. Tapi Ini gini, pala gini. nih. Iya. Jadi kaki ketemu kaki. Iya. Bokong ketemu bokong. Benar. Kepala sama kepala. Kepala ujungnya- sama kepala yang lain lagi ketemu lagi, kepala sama kepala lagi. Oh. Hah? Emang gitu, Bro? Gitu bang. Aku ngomongin kan berani dong, aku di dalam kok. Itu penjara kita itu over kapasitas hari ini. Lo itu gantian nggak? Yang di tengah? Gantian lagi tidurnya. Enggak, jadi lu kalau di Enggak, tembok itu doang. anak baru yang di tengah. Anak baru yang di tengah. Oh gitu. Kalau Ya. yang udah agak lama di Ya, tembok. itu kan 1 minggu atau 2 minggu dari situ baru bisa keluar. Aku sesak bang, aku nggak merokok. Sesak. Oh, mereka pada ngerokok di dalam. Iya, Oh, emang boleh? boleh ada kan kita ada koperasi juga itu di sana. Oh, jadi bokong ketemu bokong naik ke atas, keram dong tidurnya. Aku nggak tidur bang, aku memilih untuk tidak tidur. Lah, nggak mungkin. Nah, masa lu nggak tidur 131 hari? Kok kan cuma 2 hari bang Oh, di dalam cuma 2 itu. hari. Berarti 2 hari nggak tidur? Iya. Siangnya aku tidur kan, jadi kebuka nih satu pintu Zerjak, ada pintu yang lain, tapi tetap ya tidak bisa keluar Zerjak ya. Jadi gini bang, ada kayak apanya ya, kayak ruang depannya dikit, Oke. sekitar 2 kali 7 meter lagi. Jadi kan lebih plong. Iya. Teman-teman itu biasanya kalau siang itu agak ke sana, jadi itulah siang aku. Kesana tuh ngapain? Mereka. Duduk aja bang, nengok-nengokin orang lewat. Maksudnya ada kalau di ruang karantina itu kita nggak bisa keluar sel. Iya, iya, iya. Dan itu rata-rata kasusnya apa? Nyampur dah bang. Oh, karena tindak pidana umum ya? Rata-rata pidana umum. Umumnya apa yang lo tau? Begal. Begal, killer also gitu. Kill, Oh, iya? iya dong bang. Narkoba, Oh, Gitu. lu narkoba bukan di rehab? kayaknya yang udah nggak tahu juga ya bang. Tapi di ruanganku aja ada narkoba beberapa orang. Yang setelah hari ketiga, Yang urusan sama pemerintah lu doang? aku doang. Yang di kamarku, aku doang. Hmm. Aku doang. Pas viral itu mereka nanya. Nanya. Tapi mereka tahu ya dengan viral itu di handphonenya mereka. Bukan di sana nggak bisa pakai handphone bang. Berarti gimana? Berarti lu jadi kayak orang biasa aja di situ sama kayak mereka. Iya. Oh kalau aku viralnya itu mereka nggak tahu bang. Cuman kami kan ada TV di dalam. Kalau udah mau bebas itu mereka udah tahu aku lagi viral. Ah, oke. Itu agak spesial. Tapi yang membuat aku sedikit mencolok mungkin karena aku selalu rapi. Aku nulis bawa buku setiap hari di penjara. Oke. Hari ketiga sampai hari ke 131? Iya itu yang aku lakuin bang. Kalau di hari kedua itu aku udah jadi orang yang kehilangan harapan bang. Aku sampai itu malam-malam aku doa bang, Tuhan ini kesalahanku apa sih gitu. Kok bisa sampai ke sini gitu. Iya dong bang. Itu enggak, aduh gimana ya ini untuk koreksi juga ini untuk lapas-lapas kita. Kementerian apa ini? Kementerian HAM ya bang ya. Juga harus masuk ke dalam itu. Iya. Dikasih dong itu tempat yang lebih leluasa gitu. Aku nggak nyalain rutan bang. Iya, masa koruptor yang levelnya puluhan miliar aja tidurnya nyaman deh. Iya gitu ya kan bang. Budget lu berkamar berapa? 30 juta? Apanya bang? Ya waktu yang pas kemarin kasus itu 30 juta pengadaan. Satu desa ya, satu desa. Iya kan yang Iya. videografer itu Iya, 30 Bang. juta kan? 30 juta bang. Iya kan 30 juta masa pantat ketemu pantat ya? Tapi kayak karantina kayak gitu semua ya bang. Cuman itu aku. Tapi pada akhirnya ada baiknya lah ya, nggak merokok ternyata ya. Iya. Jadi sesak itu dipindahin ke klinik malam-malam di hari kedua. Jadi aku cuma 1 malam dong hitungannya, tapi 2 hari kan gitu. Iya. Hari kedua jam 10 malam udah sesak bang. Udah sesak, jadi dipanggil tahanan baru sesak gitu kan. Dibawa keluar, disuruh tidur di klinik, barulah dibilang kayaknya abang pindah aja deh gitu. Ih mau wali gitu. Iya. Pindah ke ruangan Fatmawati namanya. Ya itu. Akhirnya sampai sekarang bersyukur Amsal Sitepu berhasil keluar dan tidak menuntut apa-apa dalam bentuk uang, tapi adalah keliling 131 hari. Gua akan mendoakan semoga lo selamat Amin, selama Bang. perjalanan dan sampai tujuan yang ujung-ujungnya adalah keberhasilannya, apresiasi didengar oleh pemerintah, nyampe ke sana akhirnya bentuknya keluar dalam kebijakan. Kebijakan benar. Wah, kita tunggu aja ya. Mau nanti kebijakannya adalah di DPR, undang-undang, atau mungkin peraturan menteri, peraturan presiden sekalipun. Iya. Video ini harus sampai, ayo share sebanyak-banyaknya. Video ini harus sampai ke Pak Prabowo. Iya. Karena mungkin ya kalau ngomongin orang nomor 1 berarti salah satunya kita hanya berikan harapan kepada Pak Prabowo. Benar. Pak Presiden, kita lihat nanti Presiden begitu langsung keluarkan satu ultimatum kan, ya bisa jadi akhirnya merubah semuanya gitu. Iya. Karena
itu parah sih bang, masalah ketakutan ini. Iya. Bahkan ada di satu daerah itu di Padang ya, di Padang itu di diskusi itu bang, dari 12 yang bertanya, bayangin ada 12 yang bertanya dan dia tidak dan memberikan aspirasi. Semuanya itu berbicara tentang ketakutan kepada pemerintah, bekerja sama dengan ketidakpercayaan kepada pemerintah untuk bekerja sama ini semua. Itu dia tuh. Dan aku bilang, teman-teman, aku minta tolong nih, balik lagi yang aku bilang, bahasanya nggak berubah bang. Orang yang pertama yang seharusnya apatis kepada pemerintah di ruangan ini adalah aku. Karena aku udah di penjara 131 hari. Tapi aku nggak mau apatis karena aku tahu itu akan memperburuk ekosistem ekonomi kreatif kita. Dan satu lagi bang, kalau seluruh pelaku ekonomi kreatif apatis dan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah, besok-besok ke depannya pekerjaan-pekerjaan kreatif yang ada di pemerintahan kayak pembuatan video profil desa, foto katalog pemerintah, itu tidak akan dikerjakan oleh pelaku ekonomi kreatif lagi, tapi oleh kontraktor. Itu yang lebih berbahaya. Ini merusak ekosistem kita. Iya. Ya. Dan jangan mau pelaku ekonomi kreatif itu hanya jadi vendor. Iya kan? Pekerjaan kreatif jangan dijadikan sebagai pekerjaan proyekan. Ini harus tetap menjadi pekerjaan kreatif. Bagus. Amsal sih Tepu. Makasih bang. Sama-sama bro. Nanti kita lihat. Dan gue Thank you, masih menagih juga loh ya, yang ada di kejaksaan atau mungkin Inspektorat. Maaf. Inspektorat. Iya. Anda klarifikasi. Iya. 0 rupiah buat jasa editing itu. Untuk ide khususnya. Untuk ide ya berarti ya. Untuk ide itu hitungan dari mana? Iya benar. Belum dijawab apa dia kan? Belum tahu. Sampai sekarang kan? Belum Tahu kan? Oke. Kita tunggu, kita kawal. Jangan mentang-mentang ini udah bebas 75 hari. Setelah 131 hari ikut-ikutan nunggangin oknum-oknum terutama ya. Oknum-oknum. Kalau lu gak nyadar, lu gak ngerasa, ya bukan lu berarti. Ya kan, ikut arus. Wah, kemarin demo itu langsung tergiring opini. Ikut-ikutan arus nih, mumpung lagi penggiringan opini nih, penggiringan apa istilahnya ya, kasus nih. Ya kan, langsung ikut-ikutan. Enggak, kawal. Harus diselesaikan. Selesaikan. Gua mau tahu. Iya, karena terselesainya karena ketika Amsal Tepu bebas dari penjara, masalah ini belum selesai. Selesainya itu ada kebijakan nantinya. Dan yang kedua, kita harus tahu ini siapa sih sebenarnya dalang di balik ini semua. Budi. Iya dong bang. Ngeri. Seru nih. Iya, jangan cuman kejaksaan yang dikambing hitamkan di sini. Oh, bisa jadi bukan kejaksaan ya? Kalau dari aku iya dong bang. Iya. Bisa jadi bukan kejaksaan. Karena kan mereka yang menindak. Atas ada pertama laporan. Iya. Yang kedua atas perhitungan kerugian negara itu kan. Iya. Bisa jadi bukan dia. Jadi kita mau tahu. Apakah inspektorat? Makanya kita harus cari tahu. That's why semalam kita udah laporkan ke Ombudsman RI. Dan ini aku minta didampingi juga oleh Hotmas Tompo Law Firm semalam supaya karena aku jalan kan bang, supaya mereka bisa terus berkomunikasi. Dan juga kita udah laporin juga ke Kementerian Dalam Negeri. Wow. Pokoknya aku mau ada perbaikan bang. Itu intinya. Perbaikan juga untuk reformasi birokrasi yang ada di Kabupaten Karo. Itu penting. Waduh. Itu penting. Ini belum kelar ya. Kita Belum. tungguin ya, kita jagain Harus ada ya. reformasi. Tetap kawal guys. Tetap kawal. Tetap kawal guys. Harus ada reformasi birokrasi di Kabupaten Karo khususnya. Oke. Target aja sampai 131 hari Harus kelar, selesai. berarti berapa lagi tuh? Berapa 60 hari lagi ya? Oh enggak berapa. Ada sekitar 90-an hari lah. Kurang dari 90 harian Ya lah. udah 90 hari kita targetkan. Harus Maksimal ada. 90 hari. Iya, kita harus 80 hari, tahu. 90 hari. Siapa yang bertanggung jawab nih Siapa sebenarnya? yang bertanggung jawab? Guys, bapak-bapak terhormat yang ada di sana, siapapun lah, nih gue tunjuk langsung aja ya. Tapi di luar yang memang nggak merasa nggak usah ikutan, nggak usah GR. Ini Amsal ini nggak nuntut apa-apa loh. Enggak. Dalam tanda kutip rupiah apa segala macamnya. Tapi kami menunggu Anda yang jujur, ambil handphone Anda, bikin video, klarifikasi. Saya orangnya sebut kalau perlu, biar korupsi itu atau mungkin oknum-oknum atau mungkin suap menyuap tuh tidak ada lagi di sini nih. Iya. Sebut orang, berani nggak tuh? Ya kalau nggak inisial apa segala macamnya lah, gue nggak paham. Ambil handphone, saya orangnya waktu itu memang saya ditekan. Iya, itu penting. Iya kan? Kalau memang kalian ditekan, ngomong aja. Ngomong aja. Ngomong ya. Lalu kita kawal nantinya. Kalau ini bisa ini catat ini. Kalau memang dia berani ngomong gitu, kita tidak akan tuntut dia, Bang. Oh gitu, benar. Benar, Oke, benar. oke. Aku nggak akan nuntut dia. Tapi dulu kalau misalnya si oknum ini udah dapat duit gimana? Kan Enggak. ditekan kan dibayar duit. Ya udah nggak apa-apa lah pokoknya dia biar kita tahu aja di masalahnya siapa. Ya udah nanti itu urusan Iya. aparat penegak hukum yang lainnya Bang, ya. izin sedikit lagi sebelum Iya, kita boleh, akhiri. boleh. Kamu tau nggak kenapa, Bang? Kenapa? Aku itu nggak pernah keluar dari Kabupaten Karo, Bang.
Bahkan aku ngajak istriku yang berkarir di Jakarta 11 tahun, dia berkarir di sini. Oh. Aku ajak tinggal di Kabupaten Karo. Abang tahu kenapa, Bang? Kenapa? Aku pernah gini bilang sama dia. Kalau semua anak-anak muda yang cinta sama tanah Karo punya pemikiran yang baik untuk Kabupaten Karo, keluar dari Kabupaten Karo ini, siapa lagi yang membangun kampungku ini? Aku bilang, Bang. Aku pernah bilang gitu sama dia. Sekali. Dan dia mau tinggalin karir dia di Jakarta, Bang. Dan hari ini kalau aku dikriminalisasi pun karena kecintaanku, karena kritikku di Kabupaten Karo, gak apa-apa, Bang. Dan aku bilang sama teman-teman, Kabupaten Karo tidak akan aku jadikan sebagai ruangku untuk bertarung, tapi aku akan jadikan sebagai ruangku untuk mengabdi. Jangan pikir aku mau jadi anggota DPR di Kabupaten Karo, enggak, Bang. Kabupaten Karo tidak akan aku jadikan sebagai ruang untuk bertarung, tapi akan aku jadikan sebagai ruangku untuk mengabdi terus menerus. Wow. Itu harus berubah itu Kabupaten Karo, Bang. Wow, harus tumbuh ekonominya. Harus, Bang. Titip bro, jangan sampai lengah ya, biar Karo hidup. Aku saking cintanya, Bang, Wah, sama kabupaten gue itu, aku nggak pernah keluar karena itu, Bang. Kalau semuanya keluar, siapa yang bangun? Kalau anak-anak muda yang kritis dari daerah ini semua keluar, siapa yang bangun? Walaupun pada akhirnya hari ini mungkin aku akan keluar di sana, tapi perhatianku nggak akan pernah keluar dari sana. Itu akan menjadi ruangku untuk mengabdi terus, Bang. Siap. Thank Pak you. Presiden, titip Pak Presiden. Amsal sudah percayakan pada Anda, nanti tinggal Thank you. Anda bidik. Biarkan orang-orang itu nanti klarifikasi, bro. Sekali lagi salaman lagi, bro. Waduh, makasih, Bang. Ntar gue main-main nanti ke Karo lah, sana lah. Wajib, Kalau ada waktu, abang main ke Karo. Bantu-bantu. Kalau nanti di luar topik, di luar pembicaraan Ya, kita, ya. nanti kita ngobrol di belakang apa yang Ya. perlu kita support ya. Jangan lupa teman-teman support perjuangannya Amsal Sitepu ada di bawah ini. Lu tinggal cek aja. Mungkin jangan-jangan sepiring nasi padang lu itu adalah bisa membuka rezeki lu di kemudian hari. Ya. Wih, untuk kasih dia buat transportasi kan butuh otot yang optimal juga nih. dan karbohidrat yang maksimal ya, bro. Siap, bro. Thank you, bro, ya. Thank you, Bang. Kita kasih solusi.